Hari ini gue bikin video dengan lampu yang terang, jadi gue bisa memberikan opsi bagusan. Gue bikin video itu lampunya gelap, ya kayak kemarin, atau lampunya terang kayak gini. Kalian bisa komen di bawah bagusan yang mana. Sebelum gue ada di channel ini, gue punya satu channel, tapi channel itu akhirnya di take down karena satu dan lain hal. Padahal subscriber saya udah banyak banget. Tapi nggak apa-apa, kita harus mulai lagi dari awal. Jadi buat kalian yang tahu gue dari channel gue sebelumnya, gue itu adalah orang Jepang. Tapi sekarang gue tinggal di Cibubur. Dan gue hari ini mau membawakan atau menceritakan tentang satu kasus yang terkenal banget di Jepang. Tapi anehnya adalah tersangka ini malah sangat-sangat diidolakan oleh beberapa warga negara Jepang. Bahkan ada yang sampai mengagung-agungkan dan bahkan dia diberi julukan Lord. Sebenarnya banyak kasus yang terkenal di Jepang, tapi gue akan membawakan salah satu. Well, hi, I'm Akashi dan ini adalah channel gue, Medusas Baby. Kalau kalian suka sama cerita-cerita kayak gini, kalian bisa bantu untuk subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian yang suka sama konten-konten kayak gini. Dan kalian tentunya bisa support gue. And welcome to Scary Things, Scream with Tatsuya Ichihashi Case. Maret 2007. Gue udah lupa 2007 itu gue di alam mana. Di sebuah sekolah swasta di Jepang bernama Nova. Jadi sekolah ini itu memakai bahasa Inggris. Sebenarnya dibilangnya seperti itu, tapi kalau misalnya gue melihat tempatnya itu lebih kayak ke tempat les sih. Ada seorang guru yang diketahui dia itu tidak mengajar selama 2 hari berturut-turut. Dan itu membuat semua orang di sekolah itu kayak heran. Guru ini bernama Lindsay Hawker. Kita kenalan dulu sama Miss Lindsay Hawker ini. Yes, namanya Lindsay Hawker. Dia itu masih sangat muda, umurnya 22 tahun. Dia datang dari Amerika Serikat ke Jepang untuk mengajar. Dia adalah lulusan mahasiswi yang baik di Amerika. Dan dia datang ke Jepang untuk mengajar bahasa Inggris. Lindsay mulai mengajar di sekolah yang bernama Nova itu pada Oktober 2006. Di Jepang, dia tinggal di sebuah apartemen bersama kedua orang temannya yang gue nggak tahu namanya siapa. Kehidupan Lindsay di Jepang itu tuh dia sangat-sangat ekstrovert. Dia mudah bergaul, sangat berbaur, dia cepat akrab dan dia juga cepat belajar tentang budaya-budaya di Jepang. Semua orang mengenal Lindsay itu dengan seseorang yang baik dan juga asik. 6 bulan dia di Jepang and all good, semuanya baik-baik aja, tidak ada kendala sama sekali. Kehidupannya sangat-sangat normal. Tapi pada tanggal 26 sampai 27 Maret 2007, kan tiba-tiba si Lindsay ini nggak masuk 2 hari berturut-turut ke sekolah dan tidak mengajar. Jadi pihak sekolah itu mereka telepon ke kedua temannya Lindsay yang dimana itu adalah teman satu apartemen Lindsay. By the way, 2 orang temannya ini bule juga guys. Dan kedua temannya Lindsay ini tuh juga nggak tahu Lindsay itu pergi kemana. Memang Lindsay ini tuh suka jalan-jalan, suka keluar, suka main sama teman-temannya yang lain. Tapi Lindsay ini bukan tipe orang yang suka bolos kerja. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba kedua temannya Lindsay ini tuh dapat telepon juga dari orang tuanya Lindsay yang berada di Amerika. Mereka nanya, kenapa Lindsay udah 2 hari nggak ada kabar? Jawaban kedua temannya juga sama, yaitu mereka nggak tahu Lindsay itu pergi kemana. Dan pada akhirnya mereka semua, pihak sekolah, temannya Lindsay, dan orang tuanya Lindsay itu mempunyai feeling yang nggak enak. Pada saat itu juga orang tuanya Lindsay ini dari Amerika terbang ke Jepang. Ketika mereka udah sampai, akhirnya kedua temannya Lindsay, orang tuanya Lindsay, dan juga pihak sekolah itu berkumpul di kantor polisi untuk membuat laporan. Membuat laporan bahwa Lindsay sudah hilang dan tidak memberikan kabar. Dari situ akhirnya kepolisian Jepang ini mengumpulkan bukti, saksi, dan petunjuk mengenai di mana keberadaan Lindsay. Setelah semua bukti ini kekumpul, muncullah sebuah kenyataan yang sangat-sangat mengerikan. Jadi inilah yang terjadi. 20 Maret 2007, setelah Lindsay ini dinyatakan hilang,
bukti-bukti itu semuanya sudah terkumpul. Ada satu malam yang diketahui Lindsay itu sedang pulang menggunakan komuter lain menuju apartemennya setelah pulang dari bar yang bernama DP. Nah, setelah si Lindsay ini sampai di stasiun, Lindsay ini bertemu dengan satu orang laki-laki Jepang yang menghampiri Lindsay. Oke, gue sebut laki-laki ini si A. Si A ini menghampiri Lindsay dan dia itu bilang bahwa dia adalah salah satu muridnya Lindsay. Di situ Lindsay heran karena Lindsay itu tahu bahwa tidak ada muridnya yang bernama A ini. Dan Lindsay itu sangat-sangat hafal nama murid-muridnya serta mukanya dan segala macamnya tuh Lindsay hafal. Lindsay kayak bilang, maaf saya nggak kenal, kayaknya kamu salah orang. Lalu si Lindsay ini pamit kepada si A dan Lindsay ini lanjut menuju apartemennya menggunakan sepeda. Lindsay lagi naik sepeda, tiba-tiba Lindsay kaget karena si A ini ada di sebelahnya Lindsay. Lindsay tuh yang kayak, kamu ngejar aku. Kayak dia bingung gitu loh, kok bisa si orang ini dia lari ngejar yang notabene-nya si Lindsay ini lagi naik sepeda. Terus si A ini tuh dengan santai dia nanya kayak, nggak kenal sama saya. Lindsay yang heran ini dia bilang, beneran nggak kenal. Tiba-tiba raut wajahnya si A ini berubah dan dia bilang alasan dia mengejar Lindsay itu karena dia pingin banget keluar negeri. Dan dia bilang dia itu butuh banget seseorang untuk mengajarinya bahasa Inggris. Setelah si A itu ngomong kayak gitu, si A ini tuh minta minum ke Lindsay kayak, kamu punya air minum gak? Aku haus banget karena tadi aku habis ngejar kamu. Lindsay sebenarnya tuh mikir si A ini tuh aneh banget, tapi si Lindsay ini tuh tetap positive thinking. Dan bodohnya ini si Lindsay itu mengajak si A ini untuk berjalan menuju apartemennya karena dia pikir kayak, toh di apartemen gue ada kedua teman gue ini. Begitu sampai si A ini udah melepaskan dahaganya dengan minum, mereka ini ngobrol tentang kehidupan dan juga ngobrol tentang bahasa Inggris. Sambil ngobrol, si A ini menggambar wajahnya Lindsay serta menuliskan alamat email dan juga nomor teleponnya si A. Lalu karena dilihat malam udah semakin malam, akhirnya si A ini pamit untuk pulang. Nah, dari gambarnya ini itu diketahui bahwa si A ini nama aslinya adalah Tatsuya Ichihashi. Jadi mulai sekarang kita panggil aja si A ini sebagai Tatsuya. Si teman-temannya Lindsay ini tuh tahu bahwa beberapa hari setelah itu si Tatsuya dan si Lindsay ini tuh kontek-kontekan. Mereka kontek-kontekan dan mereka ini janjian untuk ketemu di sebuah cafe untuk les bahasa Inggris secara private oleh Lindsay. Tapi kedua temannya Lindsay ini tuh kayak sempat gak setuju karena mereka pikir itu Tatsuya itu tuh agak-agak freak. Jadi tuh memang katanya itu tuh Tatsuya ini tuh memang agak-agak freak, agak-agak aneh gitu. Tapi Lindsay ini tuh kayak bilang bahwa teman-temannya ini terlalu negative thinking. Dan si Lindsay ini tuh bilang, lagian kita ketemu di cafe kok, di sana kan banyak orang, di sana tempat umum. Dan akhirnya pada Maret 2007, Lindsay ini berpamitan dengan kedua temannya untuk bertemu dengan Tatsuya di sebuah cafe. Saat sudah bertemu, Lindsay akhirnya memberikan les private bahasa Inggris kepada Tatsuya. Dan mereka menghabiskan waktu di cafe itu selama 50 menit. Pas di sela-sela les private, si Lindsay ini tuh mengirim pesan kepada dua temennya dia yang di apartemen tadi melalui Facebook Messenger. Pesannya adalah, love you lots, tidak usah khawatir dengan Tatsuya karena dia hanya crazy Japan, miss you XXX. Akhirnya sesi les private itu selesai dan mereka berdua jalan menuju keluar kafe. Tapi pada saat di pintu kafe, si Tatsuya ini tuh bilang uang bayaran untuk les private ini ketinggalan di apartemennya Tatsuya. Dan Tatsuya ini memberi tawaran kepada Lindsay untuk mampir dulu yuk ke apartemen gue karena uangnya ketinggalan. Jadi mampir ke sana untuk mengambil uangnya yang ketinggalan itu. Diketahui Lindsay ini tuh sempat ragu, tapi nggak tahu kenapa si Lindsay ini tuh mau aja ngikut-ngikut aja. Mungkin karena dipikir tempatnya atau apartemennya si Tatsuya ini tuh dekat kok dari cafe itu, kayak cuma 5 menit naik taksi. Dilihat dari CCTV yang berada di cafe, si Lindsay ini tuh sempat
kelihatan tidak nyaman dengan Tatsuya. Terlihat dari dia yang megang-megangin rambut dan juga menjaga jarak dari Tatsuya. Tapi nggak tahu kenapa si Lindsay ini tuh kayak mau aja lagi diajak sama Tatsuya ke apartemen untuk ngambil uang bayarannya itu. Setelah menunggu, akhirnya mereka berdua naik taksi menuju apartemennya Tatsuya. Dan begitu mereka sampai di depan apartemennya Tatsuya, si Lindsay ini tuh ngomong sama supir taksinya kayak, "Tunggu sebentar ya Pak, saya cuman mampir aja." Dan supir taksinya itu mengiyakan. Supir taksinya pun akhirnya menunggu Lindsay, tapi karena kok tiba-tiba Lindsay ini lama banget, jadi taksinya ini pergi begitu aja. Dari CCTV itu dan juga kesaksian dari kedua temannya si Lindsay, akhirnya kita tahu bahwa si Lindsay ini terakhir kali bertemu dengan Tatsuya dan juga si Lindsay ini terakhir kali itu berada di apartemennya Tatsuya. Akhirnya pada tanggal 26 Maret 2007 ada 2 orang polisi yang pergi menuju apartemennya Tatsuya. Tatsuya ini tinggalnya di apartemen di lantai 4. Dari luar ini tuh si polisi itu tuh bisa lihat bahwa lampu kamar Tatsuya itu tuh menyala. Jadi mereka kayak positif nih Tatsuya ada di dalam apartemennya. Tapi polisi ini kan gak bisa ya masuk atau bahkan mengetuk pintu seseorang tanpa ada surat izin penggeledahan. Jadi kedua polisi ini tuh cuman diem aja di depan. Mereka menunggu perintah selanjutnya dan mereka juga menelpon markas polisi untuk backupan. Lalu di hari yang sama pada jam 7 malam, 7 anggota kepolisian bersenjata lengkap ini tiba di depan apartemennya Tatsuya. Kenapa anggota ini bersenjata lengkap? Karena dari intel diketahui bahwa Tatsuya ini adalah orang yang sangat membahayakan. Begitu 7 anggota ini briefing, terus mereka sudah siap untuk mendobrak pintunya Tatsuya. Mereka akhirnya naik ke lantai 4 ke apartemen Tatsuya. Tapi sebelum itu, jadi ada 2 orang anggota kepolisian yang berjaga di depan pintunya Tatsuya. Nah, sambil menunggu ke-7 orang ini yang mau naik ke atas, tiba-tiba kedua orang polisi yang di depan pintu apartemennya Tatsuya ini tuh kayak kaget karena tiba-tiba Tatsuya itu mendobrak pintunya sendiri dari dalam dan Tatsuya itu kabur begitu aja. Ada salah satu polisi yang sempat nangkep Tatsuya, tapi ditepi sama Tatsuya dan akhirnya Tatsuya ini kabur. Terjadi kejar-kejaran antara 2 polisi ini dan Tatsuya, tapi Tatsuya ini berhasil lolos karena diketahui bahwa Tatsuya ini tuh jago banget parkour atau kayak lompat-lompat gitu. Jadi pas di tangga darurat, si Tatsuya ini tuh lompat-lompat sehingga dia cepet banget sampai ke bawah dan akhirnya keluar dari apartemennya. Di saat yang bersamaan, ke-7 orang anggota tim polisi ini udah nyampe nih di depan kamar Tatsuya, tapi kan Tatsuyanya kabur, ya kan? Akhirnya 7 orang ini masuk ke dalam kamar Tatsuya dan pada saat 7 orang ini masuk, mereka notice banget ada yang aneh dari kamarnya Tatsuya. Kenapa? Jadi anggota polisi ini menemukan ada sebuah bathtub di balkonnya Tatsuya. Gak lazim kan? Kenapa bathtub ditaruh di balkon? Akhirnya setelah si polisi ini nyamperin bathtub yang ada di balkonnya Tatsuya, dia lihat ke dalam dan isinya adalah, isi bathtubnya itu penuh banget dengan tanah berwarna hitam atau yang kita tahu itu adalah pupuk kompos. Dan yang lebih mengagetkan lagi, dari tanah hitam itu ada sepotong tangan yang mencuat keluar. Akhirnya tim kepolisian menelpon tim olah TKP dan fast forward, tim olah TKP pun sampai di apartemen Tatsuya. Mereka menggali tanah hitam yang ada di bathtub dan akhirnya ditemukanlah jenazahnya Lindsay Hawker. Lindsay ditemukan dengan keadaan telanjang, ditemukan meninggal dengan keadaan yang sangat-sangat brutal. Dari olah TKP dan juga hasil pemeriksaan jenazahnya Lindsay, ini ditemukan di seluruh wajahnya Lindsay ini tuh banyak banget luka memar dan juga luka pukul atau bekas pukulan. Gue nggak bisa ngejelasin brutalnya kayak gimana, tapi diduga si Lindsay ini dipukulin dan juga dicekik sampai dia meninggal. Pas sudah meninggal, jenazahnya ini lalu dikubur dengan tanah hitam atau pupuk kompos di dalam bathtub tadi. Dan pada hari itu juga si Tatsuya ini yang sudah berhasil kabur,
dia langsung ditetapkan menjadi tersangka yang sedang buron. Sebelum kita masuk ke cerita selanjutnya, kita kenalan dulu sama si Tatsuya ini. Tatsuya Ichihashi, dia saat menjadi buron itu umurnya 28 tahun. Keluarganya Tatsuya ini dibilang sangat-sangat berada karena bapaknya itu adalah seorang dokter dan juga direktur di salah satu rumah sakit. Dan diketahui bahwa ibunya juga adalah dokter gigi. Saking tajirnya orang tuanya Tatsuya ini tuh membelikan 3 kamar apartemen dengan kamar tidur di sebuah kawasan elit untuk Tatsuya sendiri. Walaupun si Tatsuya ini tuh lahir dari orang yang sangat-sangat hebat, tapi si Tatsuya ini tidak memiliki ketertarikan untuk menjadi sukses juga. Karena pada saat si Tatsuya ini lulus kuliah, dia itu tidak mau dia lebih memilih untuk berdiam diri di rumah atau di apartemennya dengan menonton anime dan membaca manga. Walaupun Tatsuya itu suka banget menyendiri, tapi dia itu sangat-sangat suka dengan nge-gym dan juga dia itu bersepeda 25 km per hari. Makanya mungkin pas dia ngejar Lindsay dan juga kabur dari kejaran polisi, dia itu tuh secara fisik tuh udah terlatih banget. Dan ditemukan ternyata si Tatsuya ini tuh sebenarnya memiliki track record kriminal juga. 2 tahun sebelum kasus si Lindsay ini, Tatsuya itu tuh sempat dipenjarakan karena melakukan penyerangan dan perampokan terhadap satu wanita. Dia sempat dipenjara beberapa minggu, tapi kenapa cuma beberapa minggu? Karena again orang tuanya ini tuh berhasil menghapus kasusnya si Tatsuya. Menghapus ya guys, bukan cuma dikeluarin tapi menghapus. Tatsuya pada saat dia menjadi mahasiswa, dia itu juga sudah diperingatkan oleh universitasnya karena si Tatsuya ini kedapatan sering banget ngestalkingin mahasiswi lain, dan dia itu bisa dibilang kayak punya obsesi yang tidak sehat terhadap wanita. Dan karena si Tat ini tuh udah menjadi daftar pencarian orang atau buronan, akhirnya di setiap sudut di Jepang itu ada fotonya Tatsuya. Mereka kayak nyebar-nyebarin selembaran dan juga ditempel-tempel di dinding-dinding. Kayak kurang lebih pada saat penyebaran pertama itu ada 30.000 foto. 30.000 selembaran berisi Tatsuya ini buronan dan juga fotonya Tatsuya. Fotonya itu ada versi Tatsuya pakai kacamata, pakai kumis, bahkan Tatsuya versi wanita. Bahkan ada hadiah sekitar 10.000 yen untuk siapa saja yang bisa menangkap atau bahkan mengetahui di mana Tatsuya berada. Rumah orang tuanya Tatsuya ini juga dijaga ketat oleh polisi karena takutnya si Tatsuya ini kayak pulang ke rumah orang tuanya. Tapi apalah daya, segala upaya yang sudah semua orang lakukan selama 2 tahun, Tatsuya belum juga ditangkap oleh polisi. Banyak yang menduga kayak Tatsuya ini mungkin udah pergi ke luar negeri, atau si Tatsuya ini bunuh diri karena penyesalan. Ada juga yang bilang mungkin si Tatsuya ini gak bisa ditemukan karena disembunyikan oleh kedua orang tuanya. Tapi kalau yang ini ditepis karena dari awal si Tatsuya ini menjadi buronan, orang tuanya Tatsuya itu sangat-sangat kooperatif dengan polisi. Hanya saja orang tuanya Tatsuya ini lebih tidak memberikan komentar dan memilih untuk diam. Karena udah 2 tahun polisi ini tidak bisa menangkap Tatsuya, akhirnya warga Jepang itu semakin resah dan akhirnya orang tuanya Tatsuya ini bersedia muncul ke publik dan memberikan statement. Pada saat itu orang tuanya Tatsuya ini berpesan, ayah dan ibu memutuskan untuk berbicara. Walaupun kami tahu bahwa kamu tidak suka dengan ini, tapi kami meminta kamu untuk menyerahkan diri kamu ke polisi. Tapi entah kenapa anehnya, di sisi lain, selama 2 tahun ini muncul fenomena yang sangat aneh. Fenomena apa? Yaitu banyak banget cewek-cewek Jepang yang mengidolakan Tatsuya. Karena mereka bilang bahwa Tatsuya itu adalah buronan paling tampan. Bahkan bisa-bisanya si Tatsuya ini dianggap menjadi pahlawan. Dan bahkan Tatsuya ini diberi julukan sebagai Lord Tatsuya. Dan yang lebih aneh lagi, banyak banget blog dan forum yang mendedikasikan forumnya untuk memuja Tatsuya. Aneh bukan? Dan pada akhirnya tanggal 10 November 2009, Tatsuya ini menjadi headline nasional. Headline-nya adalah Tatsuya berhasil ditangkap. Tapi banyak orang yang notice kalau pada saat ditangkap ini tuh wajahnya Tatsuya tuh aneh banget.
wajahnya itu tuh bukan seperti Tatsuya pada saat menjadi buron. Bukan seperti Tatsuya yang mereka lihat di berita buronan. Saat diinterogasi di kantor polisi, Tatsuya ini menceritakan apa saja yang dia lakukan selama dia ini menjadi buron. Katanya selama si Tatsuya ini menjadi buron, dia itu berkeliling. Dia itu berkeliaran di sekitaran Tokyo menjadi gelandangan, dan tadinya itu dia berencana untuk keluar negeri, tapi kan dia nggak bawa uang dan juga dia nggak punya paspor. Apalagi di mana-mana itu ada fotonya si Tatsuya, jadi kemanapun dia pergi dia itu ngelihat mukanya itu dipajang di mana-mana. Nah, supaya semua orang tidak mengenali Tatsuya, pada saat itu Tatsuya itu memakai masker, selalu memakai masker. Selain itu dia juga menggunakan topi, kacamata, dan juga menggondrongkan rambutnya untuk menyamar. Selama beberapa minggu si Tatsuya ini di jalanan menjadi gelandangan, makan makanan sisaan, dan berbaur dengan gelandangan lainnya. Jadi pada saat si Tatsuya ini berbaur dengan gelandangan yang lainnya, si Tatsuya ini menyadari bahwa berita tentang dirinya ini tuh semakin gede tiba-tiba. Makin banyak poster yang disebar, makin banyak ditempel, dan juga makin banyak polisi yang mencari dia. Akhirnya di sini Tatsuya itu merencanakan untuk operasi plastik. Dia mau mengubah wajahnya agar wajahnya ini tuh tidak dikenali oleh warga Jepang dan juga oleh polisi. Tapi kan untuk operasi plastik itu kan membutuhkan biaya, sedangkan dia nggak punya uang. Akhirnya pada malam itu juga si Tatsuya ini pergi ke kamar mandi umum atau toilet umum. Dia mengeluarkan cutter. Lalu pertama-tama dia memotong tai lalat yang berada di pipinya dia. Selain itu juga dia menggunting bibirnya agar lebih tipis, dan dia menusuk hidungnya dan memasukkan benang agar hidungnya ini tuh lebih terlihat mancung. Nah, fast forward, setelah wajahnya ini sembuh dari operasi yang dia lakukan sendiri, Tatsuya ini naik kereta dan juga berjalan kaki untuk menuju ke daerah selatan Jepang. Tapi selama dia berpergian itu tuh dia selalu parno karena dia takut tiba-tiba nanti ada polisi yang kenal sama dia, ada polisi yang nangkep dia, atau ada warga yang kenal sama dia. Jadi untuk mensiasati itu dia berpikir lagi bahwa kayaknya gue harus operasi plastik deh. Tapi kan again, operasi plastik itu kan membutuhkan biaya yang banyak. Jadi mau nggak mau si Tatsuya ini harus kerja. Tapi untuk kerja itu Tatsuya itu membutuhkan identitas. Tiba-tiba gimana caranya si Tatsuya ini mempunyai identitas dengan nama yang baru, dan begitu dicari tahu ternyata si Tatsuya ini mengambil identitas seseorang yang sudah meninggal di jalan dan dia pakai identitasnya itu untuk dia kerja. Akhirnya Tatsuya ini bekerja sebagai kuli bangunan dan kerja serabutan yang lainnya asal dia mendapatkan uang selama berbulan-bulan. Tapi si Tatsuya ini tuh kayak jarang banget bersosialisasi dengan teman-temannya, dan dia itu selalu menghindari acara kumpul-kumpul. Jadi biasanya kalau misalnya kalian tahu kalau di luar itu tuh di Jepang, di Korea itu tuh suka ada acara kumpul-kumpul bareng rekan kerja gitu, kayak makan-makan, minum-minum, karaokean. Itu dia selalu menghindar. Kalaupun dia menghadiri itu, kalau misalnya ada acara foto-foto, dia itu selalu berdiri di belakang, jadi di kamera itu dia nggak terlalu kelihatan. Selama berbulan-bulan dia terus-terusan bekerja, dia terus-terusan pindah tempat tinggal, dan dia juga pindah tempat kerja. Akhirnya uangnya ini yang ditabung sama Tatsuya ini akhirnya terkumpul dan dia pergi ke klinik operasi plastik di Jepang. Begitu aja terus hidupnya selama berbulan-bulan, kerja operasi plastik, pindah-pindah terus. Sampai si Tatsuya ini dihitung sudah 3 kali melakukan operasi plastik. Yang pertama, dia itu memancungkan hidungnya. Yang kedua, dia mengubah kelopak matanya. Dan yang ketiga, dia memasang implan di pipinya. Kalau dari prosedur operasi plastik itu kan dia harus foto before dan after kan. Nah, disinilah akhirnya ada satu orang suster yang notice kayaknya gue pernah lihat deh mukanya si Tatsuya ini. Karena kecurigaan si suster ini semakin membesar, akhirnya si suster ini menelpon polisi dan mengirimkan banyak banget foto before afternya Tatsuya ini ke polisi. Setelah dapat semua foto before afternya si Tatsuya ini, akhirnya polisi menyebarkan wajah aslinya Tatsuya. Disebar lagi tuh pokoknya, pamfletnya disebar lagi, ditempel di mana-mana. Bahkan foto muka baru Tatsuya ini masuk juga ke TV. Di lain tempat, Tatsuya
Tatsuya yang sedang menonton TV, dia sakit hati banget begitu melihat berita di TV bahwa ternyata polisi sudah mengetahui wajah barunya. Dia udah kerja mati-matian, dia udah nabung mati-matian, dia udah operasi plastik, tapi ternyata wajah barunya ini masih bisa dikenali oleh polisi. Akhirnya pada malam itu juga si Tatsuya ini membeli kumis palsu, rambut palsu, agar wajahnya ini berubah, dan juga si Tatsuya ini langsung packing dan dia ini kabur. 10 November 2009, si Tatsuya ini berencana untuk ke Okinawa. Nah, sialnya pada saat si Tatsuya ini lagi menunggu kapal feri di pelabuhan, of course, ada salah satu orang di pelabuhan ini yang ngeliatin Tatsuya terus, dan dia kayak curiga, kayaknya gue pernah lihat deh orang ini, lihat di mana ya? Again and again, akhirnya orang ini melaporkan kepada salah satu polisi yang sedang berjaga di dekat pelabuhan, dan disitulah akhirnya Tatsuya tertangkap. Dan pada tanggal 2 Desember 2009, pengadilan Tatsuya ini dilaksanakan. Tatsuya didakwa atas pembunuhan, pelecehan, dan juga menelantarkan jenazah. Pada saat itu pengacaranya Tatsuya ini tuh kayak memberikan statement. Tatsuya mengakui bahwa dia terlibat dalam kematian Lindsay, tapi Tatsuya tidak ada maksud sama sekali untuk membunuh Lindsay. Tatsuya bilang bahwa Tatsuya mencekik Lindsay agar Lindsay tidak berteriak pada saat Tatsuya melecehkan Lindsay. Tapi walaupun begitu, Tatsuya tetap didakwa penjara seumur hidup atas pembunuhan, pelecehan seksual, dan juga penelantaran jenazah. Dan pada saat di penjara inilah akhirnya si Tatsuya itu menulis buku yang judulnya Until Our Arrested. Pokoknya bukunya ini menceritakan detail tentang dari dia jadi buronan dan selama dia menjadi buronan. Dari bukunya ini ceritanya diangkat menjadi film yang berjudul I Am Ichihashi, The Journal of a Murder. Tapi buku dan film ini menjadi sangat-sangat kontroversial karena dianggap tidak menghormati Lindsay dan juga keluarga Lindsay. Oke guys, jadi begitu. Semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe and see you on the next video.